Rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini rekan-rekan kita akan membahas terkait dengan P3K paruh waktu. P3K paruh waktu diketahui bersama merupakan eh, salah satu alternatif penyelesaian persoalan tenaga honorer di Indonesia. Namun aturan teknis terkait dengan pelaksanaan dan pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu itu sampai dengan saat ini belum juga ditetapkan. Nah, pada video kali ini kita akan eh, membahas terkait dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berkompeten dalam hal itu terkait dengan kategori jabatan yang akan diangkat menjadi P3K per waktu. Untuk itu kepada rekan-rekan, ayo disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, setelah rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disahkan menjadi undang-undang pada 3 Oktober tahun 2023 yang lalu, jutaan tenaga honorer saat ini masih saja menantikan kepastian apakah akan masuk gerbong P3K part-time ataukah memang bisa masuk ke dalam gerbong P3K full-time. Masa menunggu kepastian itu tidak sebentar lantaran penyusunan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN yang akan mengatur mekanisme pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu diperkirakan membutuhkan waktu paling lama 6 bulan. Itu yang sesuai apa yang disampaikan di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Di Peraturan Manajemen ASN turunan Undang-Undang ASN 2023 itulah nantinya diatur kriteria honorer yang akan diangkat menjadi P3K, P3K part-time, bahkan mungkin pengaturan terkait dengan pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil. Jadi memang peraturan pemerintah tentang manajemen ASN sebagai turunan Undang-Undang ASN 2023 itu sangat penting untuk mengetahui teknis pengangkatan menjadi P3K full-time, part-time, bahkan mungkin menjadi pegawai negeri sipil. Pengklasteran honorer tersebut sudah tentu berkaitan erat dengan pendapatan yang bakal diterima. Nah, berapakah gaji P3K part-time atau P3K paruh waktu? Seberapa tebal atau tipis beda gaji P3K paruh waktu dengan P3K full-time? Memang terbitnya Undang-Undang ASN menjadi berkah bagi honorer lantaran sudah ada jaminan maksud saya tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal. Mereka dipastikan masih bekerja sebagai honorer setidaknya tenggat waktu paling lambat Desember tahun 2024. Nah, itu yang mesti disyukuri oleh karena memang awalnya pemutusan tenaga honorer di pemerintahan itu hanya diberikan waktu hingga dengan November tahun 2023. Nah, rekan-rekan, anggota Panja Rancangan Undang-Undang ASN Komisi 2 DPR RI, Gus Pardi Gaus, pernah menyebutkan bahwa kisaran gaji P3K paruh waktu antara 2 juta hingga 5,61 juta. Masih terkait dengan soal gaji paruh waktu, Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur, Abbas Subagja, itu telah menjelaskan bahwa konsep P3K part-time muncul karena pemerintah bersikap akomodatif terhadap tuntutan jutaan tenaga ASN dan honorer yang ingin diangkat menjadi ASN. Ia menekankan bahwa P3K part-time dan P3K paruh waktu merupakan solusi untuk menghindari PHK massal terhadap honorer. Hanya saja jika honorer yang berjumlah 2,3 juta seluruhnya diangkat menjadi ASN P3K, maka akan muncul masalah baru yakni terkait dengan gaji. Ia pun menyebutkan bahwa sangat tidak adil jika ASN P3K digaji 1 juta per bulan, misalnya sementara jam kerjanya harus full time, seharian berada di tempat kerjanya, sehingga atas pertimbangan tersebut maka muncullah wacana pengangkatan menjadi P3K part-time. Nah, jika harus memberi gaji 5 juta per bulan misalnya, pemerintah tidak mampu menyediakan anggaran karena kemampuan fiskal yang memang tidak mendukung untuk pembayaran tersebut. Nah, rekan-rekan, sebelumnya juga Deputi Bidang SDM Aparatur Alex Denny mengatakan bahwa konsep P3K paruh waktu itu memang merupakan konsep yang adil bagi para tenaga honorer. Konsep ini memungkinkan untuk bekerja secara paruh waktu, kemudian P3K bekerja paruh waktu
tersebut bisa memastikan solusi pendapatan mereka tidak berkurang, tetapi jam kerja akan disesuaikan agar lebih adil. Alex Denny mengatakan bahwa dengan konsep P3K paruh waktu, tenaga honorer bisa memaksimalkan waktu yang dimilikinya untuk mencari tambahan penghasilan setelah jam kerjanya di instansi pemerintahan telah usai. Ia mengatakan dengan konsep kerja penuh waktu seperti selama ini, tenaga honorer masih berada di instansi tempatnya bekerja selama jam kerja penuh, padahal tugasnya tidak seharian penuh. Salah satu contoh misalnya adalah seorang guru yang misalnya hanya mendapatkan kelas cuma 2 kali seminggu dengan paruh waktu. Selain mengajar di situ, bisa juga mengajar di sekolah swasta, madrasah, atau membuka les mengajar. Ia juga mengatakan bahwa konsep P3K paruh waktu ini bisa diterapkan hampir di seluruh bidang pekerjaan, mulai pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan. Jadi memang apa yang diungkapkan Alex ini, bahwa konsep P3K paruh waktu itu bisa saja diterapkan di seluruh bidang pemerintahan, mulai dari teknis, pemerintahan, pendidikan, maupun kesehatan. Nah rekan-rekan, bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap berita kali ini? Silakan tuliskan komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.